yang menghancurkan, meledakkan Candi Borobudur Buana Cakapala itu dari marga apa? Dua-duanya itu dari marga Al-Habsyi. Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Habib Husain bin Ali Al-Habsyi. Dalang utamanya Muhammad Jawad yang sampai sekarang belum ada kabarnya, entah sudah meninggal atau masih hidupnya di mana, nggak tahu. Okay. Sama-sama dari Al-Habsyi. Ya, mohon maaf, ini bukan berarti syarat, tapi faktanya itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video jangan terlalu husnuzon kepada Habaib. Karena jangan lupa pada sejarah pengkhianatan Habib Hamid Banjarmasin yang berujung pembunuhan terhadap Kiai Haji Demang Lehman. Jadi saudaraku, jangan percaya sama gen Yahudi perusak dunia ini, yakni Habaib. Yuk kita simak penjelasannya, ini videonya. Di antara kehusnuzonannya warga Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan sana, dulu tahun 1850-an, 1856 sampai 59, setelah usai Perang Jawa, Belanda menguasai seluruh tanah yang ada di Nusantara, di antaranya adalah Banjarmasin, Kesultanan Banjar. Kalau sekarang ya Kalimantan Selatan. Dulu Kalimantan Tenggara dulu. Ada kesalahan, tetapi ya mungkin dengan unsur ketidaksengajaan dari rakyat Banjar. Salam untuk rakyat Banjarmasin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan sekitarnya, Martapura, Sebamban, ya, terus Tanah Bumbu, Batu Licin dan sekitarnya. Dulu nenek moyang panjenengan tahun 1850-an itu husnuzon kepada Belanda. Datang ke tanah panjenengan, jenengan husnuzon berlebihan, akhirnya disalahgunakan sehingga semua yang ada di sana dikuasai oleh mereka. Bekerja sama dengan Habib Ba'alawi. Peperangan pemberontakan dari orang-orang Banjar, diantaranya ya Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah II, didukung Pangeran Antasari, didukung oleh seorang kiai yang sangat-sangat sakti, mandraguna, yang sangat-sangat bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Kiai Demang Lehman. Nama kecilnya Idris. Pejuang yang ingin memerdekakan tanah leluhurnya dari campur tangan kekuasaan Belanda yang merampas kekayaan alamnya, bahkan membunuh, memperkosa, mempersekusi rakyat Kesultanan Banjar sana. Apa yang terjadi ketika umat Islam berhusnudzon berlebihan kepada para Habib Ba'alawi? Ternyata Habib Ba'alawi berkhianat. Habib Ba'alawi lebih memihak kepada Belanda dalam memadamkan pemberontakan rakyat Banjar. Ada pengumuman barang siapa bisa menangkap Kiai Demang Lehman dan bisa menangkap Sultan Hidayatullah II akan diberi hadiah kepala Sultan Hidayat 10.000 gulden. Kepala Kiai Demang Lehman 2.000 gulden. Banyak yang tertarik memihak Belanda dalam rangka mendapatkan harta yang sebegitu banyaknya. Tapi orang-orang asli Banjar tetap setia dengan perjuangan
para pahlawannya. Di antaranya Pangeran Antasari, Sultan Hidayatullah II, dan yang paling penting adalah Kiai Demang Lehman. Akhirnya terus perang berkecamuk di mana-mana di seluruh tanah Kalimantan Selatan. Sampai-sampai dijebak oleh seorang yang bernama Pambarani. Pambarani ini menghubungi Habib Ba'alawi yang bernama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Lalu Habib Hamid Al-Aidrus membawa kawan-kawannya karena Kiai Demang Lehman sudah terjebak di dalam rumahnya Pambarani, tinggal makan, tinggal menangkap saja. Malam hari, Pambarani ini ibarat kapiten Arab gitu, ya, atau centeng kapiten Arab, telik sandi. Tapi berniat baik menolong Kiai Demang Lehman untuk diselamatkan di rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya Pambarani, dilucuti semua senjatanya. Ada senjata sakti dari Sumbawa dan milik leluhurnya dulu. Dilucuti semua karena nggak menyangka akan terjadi pengkhianatan. Akhirnya menjelang sholat subuh dan setelah sholat subuh dikeroyok sama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Ditangkap, gak bisa berbuat apa, senjatanya terlepas, gak ada persiapan. Lalu dipenjara. Lalu tahun 1864 tanggal 27 Februari digantung di alun-alun Martapura oleh Belanda. Tidak cukup digantung sampai mati saja, tetapi kepalanya dipenggal, dibawa ke Leiden Belanda sana. Ini pengkhianatan Habib Ba'alawi yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo diingat bersama sebagai bahan pelajaran. Tidak hanya di Kesultanan Banjar saja, tapi di Banten, di mana-mana. Husnudzon yang berlebihan terhadap mereka itu sia-sia. Mohon maaf, sia-sia. Sama dengan ketika genetikanya singa kita kasih rumput tidak akan mau, dia akan mencari daging. Karena memang karnivora. Bukan herbivora. Inilah pentingnya kita untuk waspada, dan waspada. Ambillah pelajaran, khususnya wahai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ingat, leluhur panjenengan dulu, Kesultanan Banjar, dipecah belah. Sehingga akhirnya Pambarani yang menunjukkan dan memasukkan Kiai Demang Lehman ke dalam rumahnya sehingga bisa ditangkap itu dikasih hadiah uang 2.000 gulden dari Belanda. Sedangkan Habib Hamid Al-Aidrus dikasih kekuasaan menjadi pangeran Kesultanan kecil di daerah Batu Licin. Kalau sekarang kecamatan, ikut Kabupaten Tanah Bumbu yang kaya raya dengan tambangnya sekarang. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Batu Licin, Habib Umar bin Hafid itu kalau ke Kalimantan Selatan, jujuknya ya di sana. Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, kalau ke timur sedikit nyabrang itu Pulau Laut itu. Dikasih kekuasaan sampai turun-temurun, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi jujukan kaum Ba'alawi dari berbagai macam marga yang ada. Ini yang harus kita waspadai bersama. Bahwa ternyata kalau kita husnudzon berlebihan itu salah ternyata. Maaf ya, ini langsung merespon komentar yang panjenengan tuliskan di tumbuk-tumbuk ini. Ini langsung saya buka di WA-nya. Alhamdulillah diselamatkan oleh admin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam. Pak Agus Al-Habsyi masih tinggi egonya. Orang patek nerima dengan hasil tes DNA-nya. Walah,
ternyata 11-12 juga dengan Habib-Habib yang lain. Gennya sama. Kita ingat Pak Ilyas Bakri, yang menghancurkan, meledakkan Candi Borobudur Buana Cakapala itu dari marga apa? Dua-duanya itu dari marga Al-Habsyi. Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Habib Husain bin Ali Al-Habsyi. Dalang utamanya Muhammad Jawad yang sampai sekarang belum ada kabarnya, entah sudah meninggal atau masih hidupnya di mana, nggak tahu. Okay. Sama-sama dari Al-Habsyi. Ya, mohon maaf, ini bukan berarti syarat, tapi faktanya itu seperti itu. Okay. Walaupun beda orangnya, ya mungkin marganya jauh, ada yang dari Makassar, ada yang di Malang, Pak ya, Surabaya, Malang. Tapi ya ternyata ya faktanya seperti itu. Pak Ilyas Bakri. Bu Zainzeta, assalamualaikum. Tes DNA adalah cara Allah membuka isi kepala Habib Agus yang linglung, plin-plan, cemen, haplogrup G, tapi tetap ngeyel dan senggol sana-sini mencari pembelaan dan pembenaran sebagai keturunan Rasulullah. Alhamdulillah Bu Zainzeta, hasilnya sesuai dengan ahlinya yang sudah memetakan yang selama ini kita kenal bersama. Walaupun masih ada perdebatan, ya teruskan perdebatan itu. Intinya, kalau G untuk menjadi J itu sangat sulit. Sangat sulit. Berikutnya Pak J. Mohon maaf ya, semua orang yang mengaku keturunan Nabi wajib tes DNA, termasuk Bani Wali Songo dan Pak Zul ya. Kalau G generasi ke-45 ke atas wajib dipertanyakan logisnya kan. Yang ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ngaku saja, yang nggak ngaku nggak usah. Atau mungkin kepingin tahu, ya, saya ini dari berpindah nenek moyang saya dari mana? Apakah dari asli Nusantara? Atau memang kalau ditelusuri 50.000 tahun yang lalu manusia-manusia yang ada di seluruh planet bumi ini berasal dari mana? Apakah dari teori out of Afrika atau out of Nusantara? Kalau menurut saya justru out of Nusantara. Tapi banyak ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan dunia kita. Begitu Pak Jai, insya Allah. Mas, sudah banyak kawan-kawan kita dari Duriyah Wali Songo yang tes DNA dan hasilnya ada yang O, ada yang J1, J2. Padma Negara RD, kembali terbukti 100% bahwa sifat asli mereka seperti itu. Di awal berpura-pura baik, tapi ketika hasilnya di luar cita-cita dan harapan, maka sifat tulen bawaan Bani Khozar tampaknya nyata terang benderang. Memang faktanya begitu ya Pak Padma Negara. Nah gimana lagi wong fakta yang membuktikan, masa kita tolak? Memang begitu ya. Sejak dulu di Kesultanan Banjar itu nggak ngerti penderitaan umat Islam. Kalau toh misalkan sekelas Habib Ahmad Sofyan Barokah itu kan kelahiran Kalimantan Selatan ya sana. Nggak ngerti penderitaan rakyat Indonesia karena memang mereka itu bukan rakyat Indonesia, bukan rakyat Nusantara. Jadi jangan heran seandainya para Habib-Habib sampai keturunannya itu menghina-hina orang Nusantara itu, ya memang begitu sejak dulu leluhurnya. Gitu. Bagaikan benalu yang menempel dalam tubuh pohon kita. Jadi sejak dulu, jadi nggak ngerti penderitaan. Perjuangan rakyat Banjar dalam mengusir penjajahan Belanda justru malah membela penjajah, menindas rakyat Banjar. Ya sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Sampai sekarang kalau saya lihat, mohon maaf nih, ini hanya pendapat saya pribadi. Kalimantan Selatan yang begitu kayanya, sumber daya alamnya, tapi intelektualnya seharusnya menguasai Pulau Warunadipa atau Borneo atau Brunei atau Brunei secara keseluruhannya. Harusnya karena apa? Dengan kekayaan alam yang ada itu. Inilah kesalahan kita dalam mengelola anugerah yang Allah berikan untuk seluruh warga Nusantara Indonesia Raya. Ibarat bahasa sederhananya itu begini. Wong sa Indonesia 276 juta. Kalian aku kasih harta yang tak terhingga, yang ada di Papua, yang ada di Ternate, Tidore, Maluku, Sumbawa, NTT, Bali, Brunei atau Borneo,
Kalimantan, Sulawesi, Celebes, Jawa, Sumatera, Riau, Natuna. Gunakan semua untuk kesejahteraan seluruh rakyat kalian. Tapi ternyata hanya segelintir saja yang bisa mengakses dan menikmati kekayaan sumber daya alam kita. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita yang kurang mampu meningkatkan sumber daya manusia, intelektualitas kita. Sehingga terhalang dari mengakses, menikmati sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah para penyelenggara negara kita. Kalimantan Selatan, itu ada seorang pengusaha yang bernama Haji Isam. Itu kekayaannya nggak main-main itu. Tetapi masih ada orang yang ada di Kalimantan Selatan provinsi yang masih miskin, fakir, miskin, terlantar, sulit cari kerja. Ini orang-orang Eropa yang berstandar rakyat paling bahagia di dunia itu aneh jika melihat Indonesia yang kaya raya ini. Kok aneh? Kok ada yang seperti itu ya? Banyak orang keleleran, sulit cari kerja, nggak punya rumah tinggal. Di sisi yang lain banyak orang naik jet pribadi sampai ke Amerika. Itu bagaimana ya? Intinya nggak apa-apa, orang sengsara yang penting saya bahagia. Bahagia di atas sengsara orang lainnya. Itu namanya SDM kita yang masih kurang. Pak Wan Yuri, Hanif Alatos hatinya ini wajib di apa ini? Wajib dipolisikan atas pernyataannya yang menyebut bahwa Ba'alawi adalah majikan pribumi dan pribumi adalah budak Ba'alawi, serta menyebut Indonesia adalah milik Ba'alawi. Tidak hanya Hanif Alatos saja, Pak Wan Yuri, semuanya yang secara lugas dan nyata menyampaikan bahwa Indonesia ini milik Tarim. Kalau ngomong kayak gitu di kamar sendirian atau di kamar mandi nggak apa-apa. Kalau itu disampaikan, didengar oleh orang lain, di antaranya anak-anak kita, anak-anak santri-santri kita yang nggak tahu apa-apa, itu masuk dalam memorinya. Oh, berarti kita ini ikut orang Tarim. Seluruh orang Indonesia ini menjadi bawahan Tarim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Atlas Jaya. Assalamualaikum Pak Yai, sehat selalu, amin. Apakah harus sabar? Apa kita tegas kepada orang kaya itu, Pak Kiai? Harus tegas, harus ditegesi. Bang Haji Oma Irama ditantang mubahalah misalkan, tapi sama guru saya dilarang nggak usah diladeni. Kasihan Kang Mas Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, nanti biarkan saja, dia akan terkutuk ya dengan ucapannya. Gus Maulana Ishak yang datang ke studio kita ini dulu kan berapa tahun yang lalu, sudah 1 tahun yang lalu kan, sumpah mubahalah, nggak mati-mati orang seurep ini. Malah kemarin mendirikan PWI LS Kudus ya. Ranggenah, biasanya yang pengen mati itu yang diputusin oleh cewek atau cowoknya lah, yang ini pengen mati gara-gara diputusin nggak jadi cucu Nabi lagi. Banyak di antara Habib Ba'alawi, baik yang muda ataupun yang tua, itu nggak ngerti sejarah leluhurnya. Kalau sumpah mubahalahnya isinya paling ya ini hanya ramalan saya, mohon maaf gitu. Saya itu masa gak diakui menjadi anaknya bapak saya, berarti menuduh saya ini anak zina, kan bilang begitu. Saya percaya Mas Agus Abu Bakar Arsal itu anaknya bapaknya, dan bapaknya anaknya mbahnya anaknya buyutnya anaknya canggahnya, saya percaya. Cuma sampai ke tahun 995 Hijriah itu putus dari leluhur aslinya Imam Ahmad Al-Abah yang 345 Hijriah, alias selama 650 tahun itu nggak ada kabar beritanya. Putus, nggak ada cerita apa-apa tentang leluhurnya. Tiba-tiba nyandol dibesar-besarkan pada tahun itu oleh Syekh atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani dengan kitab Tuhfahnya. Eksternal, internalnya ya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqohnya. Gitu loh, Kang Mas Agus. Cara memahaminya itu seperti itu. Masih banyak kiai-kiai kita yang tidak paham. Mereka
mengatakan ke kita bahwa kita ini orang yang berani memutus nasab Habib dengan Rasulullah, keturunan Nabi ditiadakan, tidak percaya keturunan Nabi, ini pemahamannya. Nggak mengikuti sejak awal langsung menyimpulkan. Ya. Ini yang sangat berbahaya. Pemahaman yang salah itu bisa menjadi salah paham, lalu bisa menjadi salah kaprah. Diyakini oleh generasi ke generasi setelah kita nanti. Ini aja seperti ini. Tunggu 50 tahun yang akan datang. Seandainya makam-makam palsu 78 yang ada di Wonosobo tidak dihancurkan, akan jadi apa bangsa ini? Ya. Kabarnya, saya kemarin kan ke Pati. Makam Habib Usman bin Yahya Maitan Tambak Romo ke Pati. Sudah ada grup di Pati, saya meneliti langsung. Anggotanya ribuan sudah berdasarkan video-video kami yang dibuat pegangan. Dan alhamdulillah seluruh rakyat Nusantara ini banyak yang mengacu pada apa yang kami sampaikan. Oleh sebab itu kami ini berhati-hati gitu. Berhati-hati dalam penyampaian karena digugu, ditiru oleh mereka, kawan-kawan kita, karena sama-sama levelnya. Antara saya dengan mereka ya sama-sama. Bahkan Palembang tadi sore juga akan mengundang kami ke sana, tapi mohon maaf ya, saya masih dinas. Saya nggak bisa langsung terbang ke sana. Nah, kesadaran saudara kita yang ada di seluruh Nusantara ini sudah cukup bagus. Waspadaannya sudah mulai terbangun. Begitu Pak Ranggena. Pak Rifangga, jadi gak respect lagi dengan Pak Agus setelah tahu berhaplo grup G sekarang mengajak mubahalah bagi yang membatalkan. Saya membatalkan nasabah Alawi karena terputus selama 650 tahun. Kalau Habib-Habib Alawi masih berpegang teguh pada ijma dan syurah serta istifaldoh, maka saya katakan syarat sahnya menetapkan nasab jauh itu harus ada al-ibdal. Al-ibdal itu gantian. As-suluk itu berdasarkan Ibnu Samurah, Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Terus al-burqah berdasarkan as-suluk. Tuhfatuz Zaman berdasarkan as-suluk. Ayo. Al-Ghuror berdasarkan as-suluk dan al-burqah. Terus ini namanya ibdal. Ibdal itu ganti setiap generasi, setiap abad. Sama seperti ketika saya mengatakan bahwa Candi Borobudur itu dibangun 5.360 tahun sebelum Masehi. Saya hanya bisa menghadirkan berupa bukan manuskrip, tapi bukti, ukiran, ya, arkeologi yang ada. Ada sebagian lontar kuno yang dapat kami temukan, tapi tidak semuanya. Karena apa? Sejarah yang ada di Nusantara ini dimulai pada tahun 78 Masehi. Kerajaan tertua yang tercatat ya berikut dengan peninggalan-peninggalan bersejarahnya di Kutai Kertanegara, Salaka Negara, Tarumanegara, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut catatan, karena bangsa-bangsa Nusantara dulu itu tidak begitu mementingkan catatan ini. Yang akhirnya jika terjadi diskusi maka tetap dikatakan putus. Padahal sebenarnya masih ada ketersambungan dengan masyarakat sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita bahas lagi. Nggih, Pak Rifangga, nggih. Atik ratih kok lucu Pak Agus iki? Nggih, lucu nggih. Pak Robot hadir dia nggih mawar biru. Orang yang di dalamnya meniti saudara Yahudi, sifat kurang ajarnya selalu ada. Namun jika dominan nafsunya ya makanya rungkat. Nggih, Bu Mawar biru nggih. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum Kiai. Kenapa masih kekeh mempertahankan nasab padahal bukti-bukti sudah menolaknya? Ya karena selama ini mereka mendapatkan keuntungan berupa kehormatan, keuntungan ekonomi, dan kemuliaan dunia. Oleh sebab itu kesalahan masyarakat kita juga Pak Roni Effendi. Sumber daya manusia kita ini harus dibenahi supaya tidak gampang dibodohi. Di cerita-cerita ini khurafat atas alasan karomat itu jangan mudah percaya. Kritis. Masyarakat yang maju itu selalu mengedepankan kritis dan kewaspadaan, ya. Sehingga tidak mudah dibodohkan. Kalau ada apa-apa itu harus yang
ya masuk akal lah gitu loh. Kita dikasih oleh akal itu untuk apa? Untuk apa? Nanti kalau hubungannya dengan iktiqodiyah atau akidah ya bisa diilmiahkan. Bisa diilmiahkan, surga bisa diilmiahkan, neraka bisa diilmiahkan, alam jin, alam arwah, alam malakut, malaikat, ya, alam barzah, alam yang Rasulullah Mi'raj pada waktu itu bisa diilmiahkan, bisa dijabarkan dan bisa masuk akal, bisa diterima oleh semua orang. Cuma penyampaiannya saja yang harus sangat sederhana, tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu intelek, ya, standar akademik saja. Cukup kata-kata yang sederhana. Surga apa, neraka apa, seperti itu. Pak Roni Effendi. Jadi sudah terkadung menikmati kehormatan. Pak Ainul yakin bisa, nggak usah bunuh diri Gus Agus Abu Bakar. Saya kira walau gen DNA kita harus legowo Gus Agus. Katanya yang membedakan ketakwaannya dan ilmu adabnya. Kok masih aja ke ente Gus Agus? Pak Ainul yakin bisa, ini termasuk hebat ini. Kita jelas, nggak ada bedanya sekarang. Walaupun misalkan keluarga kami ini bangsa, sekarang tuh nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Keluarga keraton Solo, keraton Jogja, Mangkunegoro, Papua Alaman, Kajirebonan, Kebantenan misalkan, keraton-keraton yang ada di Nusantara, kalau nggak kerja ya nggak bisa beli Alphard. Sama saja sekarang ini semua terbuka, surga dan neraka tergantung amal solehnya, bukan nasabnya. Gitu. Pak Gageo, plat GM21 sama dengan milik Yuya mertua Fir'aun. Kalau mertua Fir'aun itu sihirnya. Tuan Takur, yey, tolong dibahas kenapa di ibu kota Jakarta ada jalan Habib Usman Mufti. Apa nama jalan tersebut mengacu pada menir Habib Usman bin Yahya, imigran Yaman anti Belanda peliharaan Ratu Wilhelmina? Nggih, Pak Tuan Takur. Leres itu kan jalannya dipecah. Coba jenengan lihat di Wikimedia atau Maps, Google Maps. Nggih. Memang ada seperti itu. Cuma untuk legalitas sudah benar-benar disahkan atau belumnya itu saya belum melihat. Tapi ada jalan Habib Usman Mufti Batavia, Mufti bin Yahya nih. Izzuddin Gofar. Masa orang-orang kayak Habib ini dibiang manusia beriman? Pak Izzuddin masuk ini meragukan ini. Pak Demak Siti, assalamualaikum Yai. Ternyata sifat Habib yang keras dengan yang halus sama saja. Gak bisa nerima nasabnya, batal ke Nabi Muhammad karena sudah kadung menikmati kedudukannya. Jadi sulit untuk meninggalkan kemuliaan yang selama ini dirasakan. Sebenarnya sudahlah, terimalah apa adanya. Kita ini sebenarnya tidak membedakan kamu berasal dari suku mana, asal usul negaramu ras mana. Kita berdampingan bersama. Kawan-kawan dari Tionghoa, ya tetap bersama, damai dengan kita. Asalkan jangan memusuhi kita. Jangan mengelabui kita, menipu kita. Kita sekarang sudah sadar bangsa Nusantara ini begitu besarnya. Jangan mudah diadu domba. Diks, Mbah, hasil tes kan sudah jelas. Terimalah dengan lapang dada. Kami semua tidak mau peduli mau betul atau salah, yaitu urusan pribadi. Intinya nggak usah jumawah, Simbah. Ada darah siapa, mudah kan? Nggih, leres nggih. Mulyono 56. Assalamualaikum Bapak Agus yang terhormat. Coba koreksi kelakuan Habib Bahar yang sudah dibahas dan juga Rizik, benar apa salah itu juga menjadi akar masalahnya, bukan Bapak Agus nggih. Masalahnya banyak Pak Mulyono 56. Kadang-kadang yang saya sesalkan itu sekelas Dik Lora Ismail Khalili begitu hebatnya mengkritik Kiai Maduddin Usman sebelum istikharah, sampai mengata-ngatai, aduh saya itu malu. Coba yang kamu bahas itu Dik Lora, lihat video 37 video lebih, bahkan ratusan yang disampaikan oleh mereka para Habib Alawi junjunganmu itu kepada kita ini untuk membodohkan. Coba bahas itu, bener apa enggak, itu aja. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, coba nggak usah mulu-mulu lah. Berarti jenengan nggak pernah melihat video yang berisi doktrin-doktrin dari mereka.
Nggih, kurang melek teknologi yang ada. Semua orang sudah melihatnya. Kemarin saya berkunjung ke lereng Gunung Muria. Alhamdulillah banyak yang mengkhawatirkan keselamatan saya, tapi la tahzan wala takhaf innallaha ma'ana. Saya kalau bergerak itu senyap. Bisa di mana-mana kemana-mana. Sebenarnya doakan dengan semua. Intinya kita ini kan berjuang untuk kebaikan, bukan menggalang kekuatan seperti politik, itu tidak. APB, walah tibane kabeh padha padha wae, ora ono sing bener kabeh, ruwet kan duwe isin. Nggih, Pak APB nggih. Mbak Upi, assalamualaikum. Kalau kabeh memang cucu Rasul, ya buktikan saja dengan manuskrip, sejarah fikih, tes DNA, jangan berkuar-kuar sambil menfitnah mengadu domba. Nggih, Mbak Upi memang benar apa yang jenengan sampaikan. Nggih. Kalau memang benar ya buktikan. Nggih. Buktinya mana? Kan begitu, kita ini enggak terlalu mulu-mulu lah ya. Sudah kita sampaikan selama 2 tahunan ini bahwa sesuai dengan data fakta, baik manuskripnya dari kitab nasab, dari kitab tobako, dari kitab sejarah, sudah klop bahwa mereka itu fix bukan cucu asli dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berdasarkan cangkokan karena terputus selama ratusan tahun. 650 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Generasi berapa itu? Bisa-bisa disuruh wal istifadhahkan, diijma'. Dan sayangnya ulama-ulama kita masih ada yang berhusnudzon mengalahkan segalanya kepada mereka kaum Ba'alawi itu. Ini yang masih kami sayangkan. Jangan hanya husnul, buktikan kitabnya mana gitu loh. Ini loh kitabnya, Tuhfatul Thalib, ini loh kitabnya, jejer semua itu loh. Kalau menggunakan kitab abad 9, 10, 11 sampai 15 sekarang ini ya enggak nyambung. Sampai-sampai Kiai Haji Maduddin Utsman itu bilang 5.000 kitab sekalipun kitab nasab Ba'alawi dikarang, tetap saya tidak akan percaya bahwa nasabnya bisa nyambung sampai Rasulullah SAW. Ya benar memang. Ya ibarat CPU, PC, komputer itu mau dipenak dirakit ya komponen hardware-nya ya. Tapi colokan listriknya gak disambungkan ya ora urip ya. Gak nyambung. Jutak-utek. Bolak-balik ya. Di toto-toto gak karu-karuan. Sah, ijma, surah wal-istifadhah, ijma, surah wal-istifadhah. Berdasarkan fikih surah wal-istifadhah, ijma, surah wal-istifadhah. Diulang-ulang terus. Gak akan ada titik temunya. Gak nyambung. Tetap gak nyambung. Karena apa? Pencangkokan nasabnya itu sudah dimulai sejak abad 9 akhir. Hijriyah. Bukan Masehi. Pak Nope Purnawan, kembali ke setelan pabrik. Nggih, ini kembali ke setelan aslinya. Pak Nope Purnawan. Nggih. Nur Hadi, ada isyarat apa menurut Pak Kiai Nur tentang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ya, isyaratnya mungkin ya kerjasama. Kalau kita analogikan dengan turunnya Nabi Isa itu dari langit ya, memang udaranya sekitar Lapter, Soekarno-Hatta, Tangerang sana itu kan ya tadi kan ya turun dari langit kan pesawatnya. lalu keluarlah Paus Fransiskus dan pengikutnya ya sama turun dari langit. Ini analoginya itu loh. Nah, di dalam jiwa yang dirangkum oleh raganya Paus Fransiskus itu ada misi visinya Nabi Isa alaihissalam. Cuma bedanya ada di doktrin Yesus itu Tuhan itu saja. Jangan sampai nanti ini malah justru menjadi bahan candaan kita bahwa Islam itu akhlaknya tidak lebih mulia daripada Paus Fransiskus itu. Jangan seperti itu, enggak, beda. Seandainya Islam itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan luhur lebih tinggi daripada akhlaknya Paus Fransiskus ataupun kardinal ataupun
pendeta-pendeta, pastor-pastor yang ada. Karena apa? Tuntunan Islam itu innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Teorinya, prakteknya belum banyak kita jalankan bersama. Sehingga ketika Paus Fransiskus mencium kaki, mencuci kaki para narapidana baik Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dicuci, dicium kakinya. Begitu hormatnya beliau terhadap kaum du'afa, kaum yang kena perkara pidana perdata. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang ulama? Faktanya malah sebaliknya. Ulama, Habib minta dicium-cium kakinya, dicium-cium tangannya secara berlebihan, dikultuskan, ya, berarti kontras dengan akhlaknya Paus Fransiskus. Sudah itu jangan sampai kalah dengan Paus Fransiskus yang datang ke Nusantara, turun dari langit udara, Labter Soekarno-Hatta tadi. Dan insya Allah akan ketemu di Masjid Al-Istiqlal dengan Imam Masjid Al-Istiqlal Jakarta nanti. Nah, itu bagian daripada pertemuan Imam Mahdi kecil ya, dengan Nabi Isa kecil. Nah, nanti akan terus ada perdamaian antar sesama umat beragama di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja kunjungannya, mungkin sampai ke Korea, Italia seharusnya kalau menurut saya. Paus Fransiskus itu sebaiknya berkunjung ke negara-negara yang konflik saja untuk mendamaikan, seperti Yaman, seperti Gaza. Gaza itu lebih penting, nggak terlalu jauh kan dari Vatikan. Harusnya ciumlah kaki anak-anak Gaza yang terluka, yang terlunta, yang jauh dari orang tua, ditinggalkan mati kedua orang tuanya. Itu harusnya. Tapi kalau datang ke Indonesia ya nggak apa-apa, yang ini silaturahmi. Ayo kita bersaing dalam kebaikan. Mana agama yang lebih ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Nanti akan kita temukan bersama dalam mengumpulkan, menggabungkan. Bukan semua agama baik, enggak lah, beda-beda nanti ini bahasannya. Mana yang lebih ilmiah diterima oleh masyarakat dunia, manusia sedunia. Sehingga masyarakat dunia ini tidak memilih agnostik, ya, ateis, tapi tetap beragama, tapi agama yang ilmiah, agama yang bisa diurai dengan akal sehat kita, diterima. Pak Joko Samad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Kiai Haji Nur Yahya, beliau dapat tekanan yang luar biasa, leres Pak Joko Samad, dari sesama habaib atas dipubliskannya DNA beliau. Beliau frustasi, jangan ada yang mau diajak mubahalah. Kasihan beliau, Pak Joko Samad. Ini pesan dari Pak Joko Samad, ini seorang yang terhormat ya. Ini jangan ada yang mau diajak mubahalah dengan beliau, khususnya Romo Kiai Haji Oma Irama. Jangan, nanti sakno. Kasihan beliau ya, kasihan beliau berarti nanti beliau yang akan tamat riwayat. Mas Aldo Asegaf itu juga nanti akan tamat riwayatnya. Karena apa? Termakan omongannya sendiri karena 212. Bahaya. Mubahalah seperti ini umpama Islami mubahalah. Gitu. Bukan Nabi biar tidak ajak mubahalah kan wong Nasrani Najran, bukan Islam. Begitu Pak Joko Samad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kula ageng panjenengan swarga nggih. Mr. Ilyas SPD ST. Yo iku lho. Ini mah. Hilang. Ini. Maaf hilang ini. Maaf. Kepencet nih kalau. Ini. Ya iku lho kelakuan plat G, wis nyoto-nyoto gak duriah Nabi, masih kekeh ngaku duriahnya. Kata yang pantas gak punya malu. Idalam tastahi ya fasna masyita. Ketika kamu sudah tidak memiliki rasa malu lagi, maka berbuatlah semaumu. Al-haya'u itu minal iman, Pak Mr. Ilyas. Malu bukan masalah kemaluan saja, tapi malu isin-isin. Kalau Gusti Allah nek nglakoni dosa ku ya isin. Nek nyolong ya isin di penjara, didelok tonggo konco-koncone, ya. Korupsi itu sebenarnya malu karena saya merampas haknya masyarakat Indonesia yang lebih banyak. Saya gunakan sendiri untuk keluarga saya. Itu harus malu. Tetapi
Ketika sudah tidak memiliki rasa malu lagi, berarti tidak mempunyai keimanan yang sempurna. Karena al-haya'u minal iman. Iman itu terdiri dari 70 lebih, 77 lah cabangnya. Ya pokoknya yang 6 itu. Tapi cabangnya ada 77. Habib Budi Waluyo. Nah ini. Mubahalah gak usah diladeni. Biarkan saja. Kita terus suarakan kebenaran. Kita harus Pak Habib Budi Waluyo. Nah ini loh. Jenenge Pak Budi Waluyo Habib. Nggak apa-apa. Okay. Pak Supri WK, kenapa nggak mau menerima kenyataan? Apa gara-gara sudah terlanjur disanjung-sanjung orang? Okay. Sudah kandung menikmati. Okay. Boris Van Java, kelihatan wujud asli para Habib. Okay. Okay. Harus Pak Boris Van Java. Ini Bawanti gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Inoria. Waalaikumsalam. Okay. Amin. Meskipun sudah ada hasil tes DNA, tapi Bahlawi tetap ngotot duriannya Rasulullah SAW. Penelitian arkeologi Aulia Utis'ah, bukan Bahlawi tidak halu. Nggih. Jadi Bu ini Bawanti benar apa yang panjenengan sampaikan. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Harus jelas diterima apa adanya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini. Inilah yang terbaik. Gitu nggih. Pak Aristio, salam takdim. Kalau salah mohon maaf ke masyarakat dan bertobat kepada Allah lalu perbaiki perilaku sehari-hari. Bukankah Allah Maha Pengampun nggih, Pak Aristio? Saya salah, saya mengaku salah. Saya salah, mengaku salah. Tadi saya itu salah persepsi terlalu husnudzon kepada beliau. Salah ternyata saya nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia atas kesalahan saya yang terlalu berlebihan dalam husnudzon kepada beliaunya Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Ternyata ujung-ujungnya beliau juga begedude. Itu ya Allah. Terimalah. Ya mungkin menurut Romo Kiai Haji Joko Syahmat itu kemungkinan ada tekanan dari RA, Robito Alawiyah, dari kawan-kawan. Kemungkinan besar seperti itu. Pak Aristio, berikutnya Jawa Dwi Payana. Sejak awal saya tidak respect dengan Kabaib yang seakan mendukung pendapat Kiai Imad dan kawan-kawan. Akhirnya begini ini dibuat framing saja, kurang ajar itu namanya. Sekarang kan masalahnya sudah bangsa DNA negara. Sudah ada DNA. Channel ngaji efisien. Assalamualaikum Yai. Ternyata banyak yang kena prank sama Habib Agus dulu pas tes DNA ikhlas, sekarang nggak legowo, marah nyuruh hati-hati, sumpah dan lain-lain. Padahal dialah yang harus hati-hati karena ngaku keturunan Nabi, tapi yang penting mau tes data sudah masuk. Alhamdulillah saya matur suwun kepada Habib Agus karena sudah mau jadi relawan, sudah mau. Nanti biar disusul yang lain lagi lah gitu. Yang lainnya ikut menyusul nanti di belakang jadi relawan, tidak hanya di Kang Yusuf Mars saja mungkin ya. Nanti studio kita ini juga kalau sudah besar ya akan kita layani ya, tes DNA itu. Nggak mahal kok, nggak mahal. Insya Allah seperti itu bagi yang mau tes DNA dari kalangan Habib Alawi. Kinza Hafid nggak taunya ketahuan sifat aslinya semua. Katanya waktu mau tes nggak ngaruh mau asli Pak, giliran udah ketahuan nggak asli nggak terima. Sinar 719 adalah mungkin Habib Agus kepedean sebelum dites dan setelah melihat hasilnya terkejut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya stres lalu ngamuk. Pak Sinar Pak Nurhadi, pusat para Habib di Kalsel itu Kalimantan Selatan. Dulu itu ada seorang artis yang bernama Ian Kasela itu Kalimantan Selatan dengan grup bandnya Raja. Diredam itu Raja itu Ian Kasela Kalimantan Selatan. Pusat para Habib di Kalsel itu Batu Licin. Sejarahnya bagaimana itu Pak Kiai? Nah, sejarahnya itu pemberian Belanda untuk mengelola daerah Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Gara-gara Habib Hamid Alaidrus bin Habib Ali Alaidrus mampu menangkap pejuang rakyat Banjar yang bernama Kiai Demang Lehman yang Pambarani dikasih uang
Sedangkan Habib Hamid dikasih wilayah untuk dikelola menjadi bawahan Belanda yang ada di Samarinda. Jadi sampai sekarang Batu Licin itu ya bisa dikatakan religius kotanya, tetapi lebih banyak mengedepankan kasta-kasta. Kasta di sana yang paling tinggi ya Al-Aidrus itu. Kerajaan Al-Aidrus itu ada di Batu Licin itu. Yaitu tanah wilayah dulu sebelum merdeka, pemberian dari Belanda karena telah berjasa menangkap pejuang atau pahlawan kita, Kiai Demang Lehman. Boris Van Java, DNA-nya Dajjal, sampai kapanpun akan merasa lebih tinggi dari yang lain. Bu Zenzeta, Kiai, selain untuk toleransi antar umat beragama, adakah tujuan dan kunjungan Paus Fransiskus? Quran telah menjelaskan bahwa kaum Yahudi Nasrani akan terus berjuang sampai kita ikut milah mereka. Insya Allah kalau masalah milah mereka sama seperti firman Allah, walan tarodo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, ini kita semua sudah mampu untuk tidak gampang terpengaruh dalam hal itu, Bu Zainzeta. Cuma cara yang halus ya, dengan memperlihatkan contoh bahwa akhlaknya Paus Fransiskus seperti itu baiknya, sehingga orang akan simpatik. Wah, ajaran Katolik itu ya masuk akal ya, pemimpinnya aja sederhana seperti itu dibanding dengan pemimpinnya umat Islam. Coba Habib-Habib itu angkuhnya kurang, bukan main ya, ulama-ulama nggak peduli dengan umatnya lah. Akhirnya nanti yang dikhawatirkan kan ada pemurtadan. Padahal tidak boleh seperti itu sebenarnya. Karena apa? Di Indonesia ini tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama masuk ke dalam agamanya mereka. Yang penting nanti kita tetap adakan pertemuan-pertemuan debat ya, ilmiah tentang agama-agama ini. Termasuk masalah doktrin-doktrinnya. Doktrin ketuhanan itu seperti apa? Doktrin kenabian seperti apa? Kitab suci itu kiasan apa? Benar-benar mustabiat atau muhkamatnya. Dibeber ya, dijabarkan bersama, disampaikan kepada umat manusia seluruhnya, lalu umat manusia akan memilihnya. Oleh sebab itu saya kan sering menyampaikan, kalau bisa, kalau kita berdakwah ke Papua misalkan, berdakwah ke Nusa Tenggara Timur, Kupang sana, atau ke Bali ya, kita perlihatkan Islam itu yang rahmatan lil alamin. Dengan kawan-kawan yang ada di Dayak sana ya, suku Dayak itu seneng ya, seneng persaudaraan. Ibadah jangan sering-sering ya, nanti memberatkan. Alias yang penting Islam dulu. Kalau di Jawa dulu itu abangan. Yang penting yakin rukun iman. Masalah sholat nanti bertahap. Yang penting gelem Jumatan. Nanti insya Allah lama-kelamaan akan lengkap ya, mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan rukunnya. Rukun Islamnya, rukun imannya, dan rukun tasawufnya itu. Saudara-saudaraku, semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video jangan terlalu husnuzon kepada habaib. Karena jangan lupa pada sejarah pengkhianatan Habib Hamid Banjarmasin yang berujung pembunuhan terhadap Kiai Haji Demang Lehman. Jadi saudaraku, jangan percaya sama gen Yahudi perusak dunia ini, yakni habaib.